Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih memberikan dan senantiasa menganugerahkan kepada kita nikmat anugerah karunia sehingga kita dapat melaksanakan kewajiban yang sudah diperintahkan kepada kita. Kita diberi kemampuan dan kekuatan untuk melaksanakan ibadah puasa, kemudian salat tarawih jemaah, salat witir, kita dapat langsung melaksanakan zikir. Ya, semuanya semata-mata anugerah Allah Subhanahu wa taala. Jadi bersyukur kita sampai malam hari ini, malam ke-10. Ini adalah malam fase awal yang terakhir. Ya, awwaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu atqun minan nar. Ya, jadi Ramadan itu dibagi 3 fase. Fase pertama namanya adalah rahmat. Allah memberikan rahmat. Ini adalah fase yang terakhir kita. Ya, fase awal malam yang terakhir. Kemudian salawat dan salam mari sama-sama kita kirimkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Sebagaimana kita katakan dari malam dalam firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang beriman. Khitabnya adalah kepada orang beriman. Kita mestilah melihat kepada diri kita, kepada hati kita. Mudah-mudahan Allah memberi kita keimanan dan kitalah orang-orang yang dipanggil oleh Allah dalam firman ayat ini. Kutiba alaikumus shiyam, diwajibkan atas kamu berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana yang sudah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Ya umat sebelum kita umat Muhammad. La'allakum tattaqun, ya mudah-mudahan pasti kamu akan menjadi orang yang bertakwa. Ya. Perintah Allah Subhanahu wa taala untuk bertakwa dan takwa kita kan sangat banyak. Ya ittaqullah wattaqullaha, banyak-banyak. Kemudian dikatakan juga hikmah-hikmahnya, faedah anugerah yang Allah berikan kepada orang bertakwa seperti apa. Ya. Nah, di dalam ayat ini ternyata untuk menjadi orang bertakwa itu adalah dengan ibadah Ramadan. Ya. Kenapa? Ya. Ternyata untuk mencapai takwa itu, atau orang yang sudah bertakwa itu adalah orang yang sudah menundukkan hawa nafsu. Ya. Orang yang sudah bisa menguasai nafsu, baru dia bisa bertakwa. Kalau tidak, dia tidak akan pernah mencapai titik takwa. Orang yang sudah bisa mengalahkan nafsunya, mengalahkan nafsu, mengendalikan nafsu, menguasai nafsu. Ya, ketika seseorang hamba ini dia berhasil mencapai dan mendapatkan kemampuan yang diberikan oleh Allah untuk menguasai, mengendalikan, dan dia dapat menundukkan nafsunya, ketika itulah baru dia mencapai orang bertakwa. Ya. Kalau tidak bisa. Takwa itu mahal, takwa itu besar, takwa itu adalah sesuatu yang sangat agung. Ya. Takwa itu adalah sesuatu yang sangat mulia. Ya. Kita ringan untuk menyebut takwa, tapi takwa itu seperti apa? Dia sangat mahal. Ya. Maka ketika Allah memberikan takwa, memerintahkan untuk bertakwalah. Ya. Dalam ayat ya alladzina amanu ittaqullah, wahai orang beriman bertakwalah. Lalu macam mana supaya kita untuk mencapai ketakwaan, bisa untuk bertakwa? Ternyata Allah memberikan jalan. Apa jalannya? Adalah dengan Ramadan. Ya. Ramadan ini bukan satu jalan.
untuk kita bisa mengendalikan nafsu. Ya, dengan apa? Dengan berpuasa. Nah, kita katakan nafsu itu bisa ditundukkan, bisa dilemahkan, bisa dikalahkan, bisa dikuasai kalau dilaparkan. Ya. Selagi nafsu itu kenyang, dia akan selalu kuat. Ya. Bayangkan nafsu itu, dia tidak mau kalah. Usahakan dia mau kalah. Seri dia tidak mau. Ya. Draw. Seri. Tidak mau dia, apalagi nak kalah. Dia ingin selalu menang. Nah, kita nak melihat diri kita dalam Ramadan ini. Dalam Ramadan ini. Apakah kita kalah? Apakah satu sama? Atau kita yang menang? Nah, kita lihat. Ya, bagaimana situasi Ramadan kita, bagaimana tata cara puasa kita, bagaimana cara kita melaksanakannya, kita mengerjakannya, kita menjalankannya. Apakah sudah benar-benar mengikuti kaedah-kaedah, aturan-aturan, ketentuan-ketentuan, atau cuma kita sebatas menahan lapar dan haus. Ya, terkadang begini. Ya. Nafsu itu memang dia ngalah sudah. Ya, di siang aku kau laparkan. Ya. Tapi ketika di malam hari dia akan balas dendam. Gitu. Dia sudah mengatakan usahakan mau kalah, seri pun dia tidak mau. Ini nafsu. Nah, biarlah dilaparkan dari siang. Tapi awas malam nanti, giliran aku lagi dia kan. Aku lagi akan mengalahkan kamu. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala mewajib memerintah kepada kita, mewajibkan disuruh untuk menghidupkan malam. Ada salat tarawih. Ya, siang tadi dilaparkan, maka malam ini kita ajaklah dia salat. Tak tanggung-tanggung berapa puluh rakaat kita, 20 rakaat. Ya. Nah, tapi bagi jasad kita, perut kita, mungkin yang terlalu saat berbuka puasa, berlebihan konsumsinya, ya, loss kendali, tak kabar-kabar lagi. Pokoknya pas waktu masuk, beduk berbunyi, orang azan, ini kesempatan aku lagi nafsu. Ya, sore-sore sudah mengumpulkan, ya, air doga, air sirup, air cendol. Itu jenis es-esan deh. Lagi nak kuih, kuih ini kan. Belum lagi yang Shopee COD macam lagi. Lagi itu kumpulkan loh. Kenapa? Nafsu nak balas dendam. Ya, dia mau balas dendam. Nah, akhirnya apa? Ketika kita ibadah enggak mulai. Nah, kata orang nampak lesunya, kekenyangan. Ya, nah, orang kekenyangan itu lemas juga. Ya, orang yang terlalu kenyang itu lemas juga dari tenaga. Akhirnya apa? Ini yang terjadi kita. Sholat kantuk, ya, rakaat kedua, rakaat ketiga. Salam keberapa? Ini kan, nah hilang langsung kan. Nah, ini salah satu bentuk. Tapi inilah perjuangan kita. Ya, nah bagaimana kita untuk bisa mengalahkan nafsu? Ini kita baru masuk ke babak pertama. 10 pertama nih. Ini kita akan masuk babak kedua. Ya. Nanti lebih hebat lagi babak ketiga. Itu banyak hilang saudara. Itu banyak hilang. Di babak pertama memang banyak ikut. Ya, ini babak pertama penyisihan. Tapi kita harus pertahankan. Ya, siangnya puasa, kemudian malamnya kita isi ya amal-amal. Ya, tarawih, baca Quran, ngaji semuanya kan. Nah, untuk apa ini? Karena untuk mencapai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena nafsu itu cuma bisa dikalahkan dengan lapar. Ingat, nafsu tidak bisa dizikiri. Kalau setan kita zikiri dia akan lari. Tapi di Ramadan ini setan tidak retik. Setan itu sudah dibelenggu, setan sudah dipenjara, setan sudah diikat. Kita cuma melawan diri kita sekarang ini. Ya. Maka melawan diri inilah yang paling berat. Allah memberikan jalan Ramadan ini adalah dalam rangka untuk kita bisa mengalahkan nafsu, menguasai nafsu. Yang ujungnya apa kata Allah? La'allakum tattaqun.
pasti kamu nanti akan jadi orang bertakwa. Tapi kalau kita melaksanakan ibadah Ramadan ini imanan wahtisaban, ya, maka ya penuhi ibadah ini dengan amal soleh. Karena mengalahkan nafsu itu ketika dilaparkan, kemudian dipenuhi dengan ibadah-ibadah. Ya, salat jamaah, baca Quran, berzikir, ya. Ini kalau siangnya ibadah, malamnya begitu juga. Nah, ini terus kita melatih. Dan pelatihan ini kita masuk dalam gelanggang ini, dalam medan ini selama 1 bulan penuh. Nah, 1 bulan penuh, ya. Tapi bagi ada yang tidak puasa macam mana? Inilah kalah duluan. Ya. Yang tidak puasa angkat tangan. Yang dalil. Angkat tangan yang tidak puasa. Hah? Ada yang tidak puasa? Ada. Karena kelihatan wajah-wajah tidak puasa itu ada. Suram wajahnya. Ya. Kelihatan. Nurnya padam. Ya. Nah, itu kenapa orang tidak puasa nampak apa nurnya padam. Katanya sudah dikatakan saya. Yang tidak puasa angkat tangan. Ada tak? Ada. Nah, ya, tidak puasa alhamdulillah bisa makan siang. Ya. Tapi latihan, ya, latihan. Ya, karena rugi nanti. Ya. Kita tidak akan sampai ke derajat takwa kalau tidak melalui prosesnya ini. Maka latihan terus. Nah, nanti ya ketika sudah mencapai takwa, barulah kita akan bahagia. Hidupnya seperti apa sesungguhnya? Hidup ini macam mana hakikatnya? Kalau sudah sampai duduk di makom takwa, predikatnya takwa, baru kita ngerti, oh tentu begini hidupnya. Karena dia selalu bergandeng. Kalau tidak boleh lepas antara aman wa taqwa, tidak boleh lepas. Kalau cuma beriman tapi tidak bertakwa, dipisahkan ini, seorang itu belum selesai. Tapi ketika bisa digandeng dan keimanan dan ketakwaan, barulah hidup ini penuh dengan keberkahan. Hidup ini penuh dengan kebahagiaan. Kenapa? Ternyata kita sudah benar-benar menjalankan hikmah penciptaan kita, duduk dalam menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, mudah-mudahan ya kita terus semangat menjalankan ibadah puasa, semangat ibadah tarawihnya, ya, semangat sholat tarawih, semangat baca Qur'annya, semangat ngaji malamnya, semangat berzikirnya, ya. Kenapa? Karena kita nanti akan mendapat satu titel predikat sebagai orang yang muttaqin. Nah, apa yang Allah berikan kalau sudah orang bertakwa nanti? Nah, itu luar biasa nanti. Nah, kemudian dalam Ramadan ini mudah-mudahan kita nanti dijumpakan dengan namanya Lailatul Qadar. Insyaallah ya kita ditemukan dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu subhanahu wa taala.